Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari pergi ke kota Jambi, beli ikan dan juga ragi. Jumpa lagi dengan Ustazah Erni. Mari kita lanjutkan materi fabel lagi. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fabel. Pertemuan lalu Ustazah berjanji kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Tapi sebelum itu kita akan mereview atau mengulas kembali materi yang sudah Ustazah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita ulangi lagi ya. Anak-anak masih ingat apa itu teks fabel? Ya, teks fabel adalah sebuah cerita fiksi yang bersifat hayalan atau imajinasi, berasal dari imajinasi, yang tokohnya binatang dan di dalamnya terdapat pesan moral yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup kita sehari-hari. Oke, tokoh binatang pada fabel ini merupakan ilustrasi atau analogi atau diibaratkan sebagai perumpamaan diri manusia. Jadi para binatang ini bisa merasa sedih, bisa merasa senang, bisa merasa kecewa, marah dan lain sebagainya. Jadi semua tokoh pada fabel itu mirip seperti manusia, hanya bentuknya saja yang binatang. Nah, sekarang unsur intrinsik teks fabel kemarin juga sudah kita bahas. Masih ingat ada apa saja? Atau perlu kita ulangi lagi? Kita ulang sedikit ya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Oke, yang pertama, kemarin kita punya tema. Masih ingat ya apa itu tema? Tema adalah inti atau dasar dari sebuah cerita. Tema adalah inti ceritanya. Yang kedua, kemarin kita punya tokoh. Nah, di dalam tokoh ini ada yang namanya penokohan. Tokoh adalah pelaku. Penokohan ini penggambaran tokoh. Bagaimana watak tokoh ini, bagaimana karakter tokoh ini. Untuk kalian yang masih di kelas 7, Ustazah rasa kita cukup belajar tentang watak tokoh saja. Nanti untuk jenis-jenis penokohan, ada analitik, dramatik dan lain sebagainya akan kita bahas di jenjang berikutnya ya. Yang ketiga adalah latar. Apa saja yang ada di dalam latar? Ada tempat, waktu, dan suasana. Masih ingat semua ya apa itu tempat, waktu, dan suasana dalam cerita? Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Kemarin kita sudah menyebutkan ada yang namanya alur. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang alur. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu ya. Ada unsur intrinsik yang kelima, yakni sudut pandang. Masih ingat ada berapa kemarin sudut pandang dalam cerita? Ya, ada dua ya. Ada dua, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti saya atau aku. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia
untuk menyebutkan tokoh utama dalam cerita. Oke, kita lanjutkan yang terakhir ya. Poin ke-6, unsur intrinsik yang ke-6 adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Jadi unsur intrinsik ini bukan hanya ada pada teks fabel ya nak. Jadi unsur intrinsik ini ada pada semua karya sastra yang berbentuk prosa. Jadi bisa juga ada pada cerpen, pada novel, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang sesuai janji Ustazah tadi, kita akan belajar tentang alur. Apa sih alur itu? Kemarin sudah Ustazah jelaskan sedikit ya. Alur itu adalah jalan cerita. Alur adalah jalan cerita. Kemarin juga sudah Ustazah ibaratkan, Ustazah contohkan kita seperti berhitung. 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 1, 2, 3, 4. Ingin tahu lebih lanjut tentang alur? Ya, sekarang akan Ustazah jelaskan. Silakan disimak. Ya anak-anak, kita lanjutkan pelajaran minggu sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur intrinsik pada teks fabel. Ada apa saja, masih ingat? Ya, yang pertama tema, kedua tokoh, ketiga latar, keempat alur, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Hari ini Ustazah akan menjelaskan unsur intrinsik yang keempat, yakni tentang alur. Alur itu di dalam sebuah cerita itu ada 3 ya jenisnya. Jenis alur ada 3, yaitu alur maju atau ada juga yang menyebut dengan alur kronologis, yang kedua alur mundur atau disebut sorot balik atau juga flashback, dan yang terakhir adalah campuran. Itu jenisnya. Nah, tahapannya ya, jadi alur itu ada jenis, ada tahapan. Tahapan alur itu ada 5 ya. Ini bisa dilihat. Tahapan alur itu sebenarnya ada 5, tapi di sini kenapa kok hanya ada 4 Ustazah? Kenapa hanya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda? Nah, begini anak-anak. Jadi tahapan alur itu hubungannya nanti dengan struktur teks. Nah, yang ada di sini ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ini masih struktur teks. Tahapan alurnya nanti akan Ustazah jelaskan apa kaitan antara keduanya ya. Ya, kita kenalan dulu ya dengan 4 istilah ini ya. Karena kita tak kenal maka tak sayang. Supaya kalian sayang dengan materi yang Ustazah sampaikan, jadi perlu Ustazah kenalkan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan. Jadi di sebuah cerita, di bagian awal itu pasti diperkenalkan terlebih dahulu siapa saja tokohnya, di mana ceritanya terjadi, kapan ceritanya terjadi, bagaimana kejadian-kejadian di awal itu harus diceritakan terlebih dahulu sebelum nanti diceritakan inti ceritanya. Biasanya inti ceritanya itu berupa permasalahan atau konflik yang dialami oleh si tokoh. Nah, konflik atau permasalahan yang dialami oleh si tokoh inilah disebut dengan komplikasi. Ya, bagian kedua ada namanya komplikasi. Bisa dibaca ya. Jadi komplikasi itu munculnya permasalahan atau konflik yang dialami oleh si tokoh. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu penyelesaian. Jadi tadi ketika si tokoh sudah menghadapi sebuah masalah, di situ si tokoh sudah ketahuan, oh ya sudah bertemu dengan jalan keluarnya sudah ditemukan sehingga dia bisa keluar dari masalah tersebut.
Nah, yang terakhir ada koda. Koda di sini adalah pesan moral atau perubahan sikap tokoh. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi Ustazah sudah menyampaikan ada struktur teks fabel ya. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sekarang kita coba flashback. Kita kembali, kita sorot balik ke video semut dan belalang yang sudah kita tonton di pertemuan sebelumnya. Ya, tentang video semut dan belalang. Masih ingat kan ya? Ya, masih ingat pasti. Semoga masih ingat ya, karena untuk beberapa pertemuan nanti kita masih akan membahas tentang semut dan belalang. Oke, pada cerita semut dan belalang, bagian orientasinya apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, bagian orientasinya adalah di sebuah hutan ada seekor belalang yang hanya bermalas-malasan sepanjang musim panas. Jadi ketika musim panas ini sedang banyak makanan, tumbuhan sedang tumbuh dengan subur, banyak makanan, stok makanannya melimpah, si belalang ini bermalas-malasan. Dia tidak hendak mengumpulkan makanan. Jadi dia hanya mencari makanan untuk dimakan pada hari itu juga. Dia tidak memikirkan bagaimana besok, bagaimana lusa, dan seterusnya. Berbeda dengan belalang, ada si semut. Si semut ini dia sangat pekerja keras. Dia memikirkan, oh karena hari ini, karena musim ini sedang banyak makanan, maka saya harus mengumpulkan makanan di sarang untuk persediaan di musim dingin. Karena di musim dingin itu kan semua tanaman akan mati karena tertutup salju. Sehingga semut punya ide, punya inisiatif bahwa mereka harus mengumpulkan makanan di sarang sebagai persediaan di musim dingin. Itu adalah bagian orientasi. Berikutnya adalah bagian komplikasi. Di bagian komplikasi ini, tadi masih ingat ya, komplikasi itu permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Karena tokoh kita adalah semut dan belalang, apa kira-kira permasalahan yang mereka hadapi? Masalahnya adalah ketika musim dingin tiba, belalang yang tadi hanya bermalas-malasan, tidak mau mengumpulkan makanan, dia merasa lapar, dia tidak punya stok makanan. Dan karena musim dingin itu banyak salju, si belalang kedinginan. Apa yang dilakukan oleh belalang? Si belalang kemudian ingat, oh iya, si semut itu pasti punya banyak makanan karena dia rajin mengumpulkan makanan. Datanglah si belalang ke sarang semut. Kemudian si belalang ini meminta bantuan kepada semut. Awalnya semut tidak mau membukakan sarang mereka karena mereka berpikir itu sudah risiko yang harus ditanggung oleh si belalang akibat perbuatan buruknya. Tapi kemudian si Ratu Semut berkata bahwa siapapun yang mengetuk pintu mereka untuk meminta tolong tidak boleh ditolak. Baik sekali ya si Ratu Semut, kalian juga harus seperti itu ya. Kita contoh sifat-sifat baik para tokoh di fabel tersebut. Nah, ketika para semut keluar untuk membantu si belalang, ternyata si belalang sudah pingsan di luar. Dia kedinginan dan lapar. Kasihan ya nak. Tapi itu adalah akibat si belalang yang memang dari awal sudah bermalas-malasan. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagian resolusi. Resolusi tadi penyelesaian ya. Penyelesaiannya apa? Karena si semut tadi berbaik hati, meskipun belalang ini pemalas, karena semutnya tidak tega. Semut ini sifatnya sangat baik, maka dia membantu
belalang. Mereka membawa belalang ke sarang mereka. Mereka membawa belalang ke sarang mereka, kemudian memberi belalang makanan dan merawat sampai belalang kembali sehat. Dan selama musim dingin berlangsung, belalang tinggal di sarang semut supaya tidak kedinginan di luar, karena sarang semut kan di dalam tanah ya, pasti terasa hangat. Ya, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang terakhir, yakni bagian koda. Di dalam koda itu ada pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Apa pelajarannya? Ya, di sini si belalang akhirnya kena batunya ya, dari sikap malasnya selama di musim panas, dia kedinginan dan kelaparan di musim dingin. Akhirnya belalang berjanji dia tidak akan bermalas-malasan lagi ya. Itu tadi pembahasan kita tentang fabel semut dan belalang yang sudah kita tonton di pertemuan sebelumnya. Sekarang Ustazah ingin kalian mencoba untuk mengamati atau mengidentifikasi sendiri unsur intrinsik termasuk tahapan alur dan struktur fabel, tapi dari teks ya. Kalau kemarin kita lihatnya dari video yang menyenangkan, sekarang kita coba untuk melihat dari teks. Silakan disimak teksnya. Ya, teks fabel ini juga bisa dibaca di buku Mandiri di halaman 167 ya, berjudul Biri-biri dan Buaya. Untuk yang belum mendapatkan buku, bisa disimak di layar. Jangan lupa dicatat, ada poin-poin penting di sana. Diperhatikan. Halaman berikutnya. Sambil diidentifikasi ya, tokohnya, latar, konfliknya apa saja yang terjadi. Ya, yang terakhir. Nah, di situ ada gambarnya buaya dan 3 ekor biri-biri ya. Wah, apa sih biri-biri itu? Biri-biri itu domba yang berbulu tebal yang biasanya bulunya dipakai untuk bahan menjadi benang wol atau kain wol. Ya, sudah selesai bacanya ya anak-anak. Sekarang mari kita analisis atau kita identifikasi kira-kira apa saja ya yang ada di dalam teks fabel tadi. Nah, kita lihat yang halaman pertama. Di situ ada teks yang Ustazah beri tanda merah. Di sebuah padang rumput, 3 ekor biri-biri bersaudara. Di sini kita beri nama si sulung, si tengah, dan si bungsu ya. Kemudian ada kata musim kemarau. Sudah diperhatikan? Di kalimat terakhir ada yang Ustazah tebalkan dan ada garis bawahnya. Si sulung mengusulkan agar mereka pindah ke padang rumput lain
tetapi mereka harus menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya. Nah, kira-kira ini bagian apa ya? Bisa menjawab? Bisa ya? Ustazah yakin insya Allah anak-anakku ini anak-anak yang cerdas. Ya, kita bahas ya bersama ya. Di sebuah padang rumput itu adalah latar tempat. Ada 3 ekor biri-biri bersaudara, itu adalah tokoh, tepat sekali. Di situ ada musim kemarau, itu adalah latar waktu, hebat. Dan di bagian terakhir, si sulung mengusulkan itu yang bergaris bawah. Di situ adalah bagian pemunculan masalah ya. Jadi di sini masalahnya sudah mulai muncul, sudah mulai masuk bagian komplikasi. Sedangkan yang di bagian awal yang bertanda merah tadi masuk di bagian orientasi atau pengenalan. Kita lanjut bagian yang kedua. Bagian yang kedua, di situ ada kata buaya yang berwarna merah. Itu adalah tokoh. Jadi tokohnya adalah 3 biri-biri bersaudara dan seekor buaya. Buaya itu kelaparan karena sudah beberapa hari tidak makan. Nah, di sini juga adalah komplikasinya. Masalahnya di sini. Jadi musim kemarau, biri-biri mau pindah ke padang rumput lain, mereka melewati titian. Titian itu jembatan ya nak, jembatan yang terbuat dari kayu, itu titian namanya. Dan di bawah titian itu ada seekor buaya yang sedang lapar. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, sekarang kita langsung ke bagian pentingnya di sini. Akan tetapi si buaya tidak peduli, dia tidak takut kepada biri-biri itu. Dia naik ke titian itu, membuka mulutnya besar-besar dan akan melahap si sulung. Si sulung melompat menerjang buaya dengan tanduknya. Buaya menjerit kesakitan lalu menjatuhkan dirinya ke air. Nah, ini adalah bagian puncak permasalahan. Jadi puncak konflik antara buaya dengan biri-biri yang paling besar adalah pertarungan antara buaya dengan biri-biri yang paling besar ya. Yang terakhir, si sulung berlari-larilah ke seberang, adik-adiknya menunggu di sana. Ini adalah bagian penyelesaian. Jadi setelah mengalahkan si buaya, setelah buaya kembali masuk ke dalam air, si sulung ini segera berlari mendekati adik-adiknya. Dan di bagian akhir, cepat-cepat mereka pergi dari sana, takut dikejar buaya lagi. Di sini adalah bagian koda. Jadi ada perubahan sikap tokoh yang mungkin awalnya mereka berjalan terlalu lambat sehingga dikejar buaya, akhirnya mereka pergi dengan cepat karena mereka khawatir si buaya akan mengejar. Ya anak-anak, itu tadi pembahasan kita. Setelah ini Ustazah akan menjelaskan, tadi ya Ustazah tadi sudah berjanji untuk menjelaskan apa sih kaitan antara tahapan alur dengan struktur teks. Setelah ini akan Ustazah jelaskan ya. Terima kasih. Ya anak-anak, sekarang akan Ustazah jelaskan ya tentang tahapan alur dan struktur. Apa sih bedanya? Apa sih kaitannya antara tahapan alur dengan struktur teks? Kita lihat ya. Yang sudah Ustazah gambarkan di sini, ini adalah tahapan alur. Oke, Ustazah tulis ya. Jadi yang Ustazah tulis di sini, ini adalah bagian tahapan alur. Ada 5, ya. Ini yang pertama pengenalan, kemudian pemunculan masalah. Masalahnya sudah mulai muncul, akan tetapi belum mencapai bagian puncak permasalahan. Ibaratnya kalau kita sedang memasak, ini masih tahap memanaskan
penggorengan atau memanaskan panci, belum panas, belum mendidih ya. Kemudian ada bagian klimaks. Kalau yang di sini tadi masih pemanasan, maka di bagian klimaks ini sudah panas, sudah mendidih. Ibarat kita memasak air tadi, ini airnya sudah mendidih. Oke, sedang panas, konflik antar tokoh itu sudah sangat membuat tegang seperti itu ya. Kemudian ada anti klimaks. Di sini permasalahan yang dihadapi oleh tokoh sudah mulai ada jalan keluar, tetapi belum selesai. Ya, jadi masalahnya sudah ada jalan keluar, akan tetapi belum selesai. Penyelesaiannya adalah di tahap yang terakhir, yakni tahap resolusi. Nah, ini yang namanya tahapan alur. Sekarang kita kaitkan dengan struktur. Tadi masih ingat ya, struktur teks fabel ada apa saja ya? Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Bagian orientasi sama dengan ini. Ini juga bagian pengenalan atau orientasi. Sedangkan bagian komplikasi itu terdiri dari 3 bagian pada tahapan alur, yakni bagian pemunculan masalah, klimaks, dan anti klimaks. Jadi ketiga bagian ini adalah bagian komplikasi. Yang terakhir adalah bagian resolusi. Oh maaf, bukan yang terakhir ya, bukan yang terakhir. Loh, kan tadi ada koda, terus koda letaknya di mana? Koda tadi ada di bagian akhir. Jadi setelah masalah itu selesai ada perubahan sikap tokoh. Jadi kodanya ada di mana? Kodanya ada setelah resolusi. Jadi ada di sini ya. Di situ ada sikap tokoh yang berubah. Di situ juga karena ada perubahan sikap tokoh inilah yang membuat kita bisa mengambil sebuah pelajaran, yang membuat kita bisa mengambil pesan dari apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh si tokoh. Nah, anak-anak, sampai di sini Ustazah rasa sudah paham ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut lewat WhatsApp. Oke? Cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa terus belajar, jaga kesehatan, tetap di rumah. Kalau memang harus keluar, tetap perhatikan protokol kesehatan. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang unsur kebahasaan yang ada pada teks fabel. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.